Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Anda yang ada di sana ini karena pembelajaran secara daring, ya, semoga Anda bisa dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik. Ya, meskipun kita pembelajarannya secara jarak jauh ini tidak mengurangi esensi untuk kita sama-sama belajar, meningkatkan kualitas kita, meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan wawasan kita, yang harapannya di kemudian hari nanti setelah masa pandemi ini bisa bermanfaat. Amin. Oke. Materi kali ini adalah dioda khusus dan aplikasinya. Di minggu lalu kita sudah menjabarkan atau mengkaji tentang rangkaian dioda, ya, rangkaian dioda sebagai penyiar, kemudian dioda sebagai clamper, dioda sebagai clamp, kemudian clipping, memotong, kemudian memperbesar, kemudian menggandakan tegangan, ya, voltage multiply. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahasannya adalah dioda khusus. Jadi dioda itu tidak hanya yang seperti yang kita kenal tempo hari. Sebenarnya masih ada banyak, ya. Nah, ini hanya beberapa yang saya ambilkan, ya, sehingga harapannya dioda khusus ini perkembangannya terus, ya. Ya, manusia terus mendevelop, manusia terus mengkaji teknologi dari demi hari, kemudian melakukan improvement, ya, perbaikan. Jadi sebenarnya dioda khusus ini adalah merupakan pengembangan, improvement. Jadi yang kemarin ada kelemahan di sini, nah ditutup. Ya, kelebihan di sini diambil saja, ya, kelemahannya dieliminasi, begitu. Baik, beberapa tujuan kita instruksionalnya terkait dengan materi dioda Zener. Ini dioda Zener, ya. Kemudian dioda Zener sebagai regulator, dioda Zener untuk pendekatan kedua. Nah, ini topik pendekatan, ya, jadi approximation atau pendekatan ini dua pertemuan yang lalu, ya, bagaimana dioda itu didekati atau apa istilahnya, ada tiga pendekatan. Ya, pendekatan pertama, pendekatan ideal, di mana dioda itu sebagai saklar, ya, murni saklar, ya. Ini saya mengingatkan materi-materi yang sebelumnya. Jadi dioda itu sebagai saklar. Nah, dioda sebagai saklar, ini pendekatan pertama. Jadi murni seperti saklar. Maka tidak ada rugi-rugi atau istilahnya disipasi, ya, pengurangan daya, ada penambahan hambatan, tidak ada. Jadi seperti saklar. Kalau ditutup, ya on. Kalau dibuka, off. Just it. Nah, begitu. Kemudian pendekatan kedua, dioda itu merupakan memiliki tegangan, ya, memiliki tegangan, ya, tegangan. Jadi dia mengonsumsi tegangan ternyata. Dia mengonsumsi tegangan sebesar 0,7 volt. Ya, itu pendekatan kedua.
pendekatan ketiga adalah dioda itu selain memiliki tegangan, ya, dia juga memiliki hambatan bulk. Ya, hambatan bulk itu apa ya? Semacam ya segala sesuatu benda itu kan punya hambatan ya. Saya yakin Anda dalam menempuh studi ini juga mengalami hambatan. Nah, besar kecilnya ini, nah ini menyertai suatu bahan. Jadi ini ada RW, ini RW juga. Nah, jadi ini yang paling real, ya, pendekatan yang paling real. Artinya sesuai dengan grafiknya ya, grafiknya Anda. Jadi masing-masing dioda itu dipelajari, dilihat, kita bisa apa namanya, ada yang masuk ini. Nah, ini pendekatan ini masing-masing memiliki karakter sendiri-sendiri. Sesuai dengan grafiknya, ya, grafik karakteristiknya. Baik, jadi tujuan instruksional kita kali ini ada dioda Zener regulator, Zener pendekatan kedua, LED, LED, light emitting diode, kemudian device optoelektronik, dioda Schottky, dioda varaktor, dan jenis dioda lainnya. Ada beberapa ini yang disebutkan, ada varistor, current regulator. Nah, apa bedanya? Nah, nanti kita sebutkan. Kalau ada regulator voltage, kalau minggu lalu kita sudah membahas di mana yang kita menginginkan tegangannya itu terregulasi. Regulasi itu apa sih? Regulasi itu teratur, ya. Anda kalau kata-kata regulasi pemerintah berarti pemerintah itu menginginkan keteraturan. Nah, gitu. Kita mengikuti regulasi berarti kita itu diatur agar sesuai dengan koridor begitu loh. Nah, sama ya. Jadi regulator tegangan regulator berarti tegangannya diatur, nggak boleh lebih tinggi ataupun terlalu rendah. Nah, ini harus ada rentangnya tegangannya ini. Namanya regulasi regulator. Oke, ini saya hapus. Oke, kita lanjutkan. Nextnya gimana? Ini Anda juga harus mempelajari bagaimana mengoperasikan ini karena minggu depan, bukan minggu depan ya, kita akan lagi kita akan ujian. Nah, ujiannya saya UTS, ya kan? Nah, UTS-nya presentasi melalui Zoom masing-masing kelompok. Baik. Nah, ini dioda Zener. Dioda Zener itu logonya atau simbolnya ini sedikit berbeda dengan dioda yang biasa. Ada apa ini namanya? Ada tambahan garis miring begini, ya sama seperti tangan ya, mirip seperti tangan. Ini dioda Zener. Yang paling khas karakteristiknya adalah grafik ini. Kita perhatikan, kita kaji grafik ini. Apa bedanya? Ini posisi di kuadran berapa sih kalau koordinat kartesian? Ini kan kotak-kotak ini kan kartesian ya. Ya, kalau kita lihat angka ini, ya coba Anda perhatikan, maka ini kan negatif, ya kan? Kemudian yang ini negatif, betul? Nah, ini merupakan kuadran ketiga. Ya, jadi kalau ini saya coba gambarkan ya. Jadi sebenarnya ini potongan. Nah, potongan dari koordinat kartesian ya. Jadi X-nya ini X positif kalau ke kanan, kemudian kalau ke atas adalah Y positif.
pada pertemuan kedua kalau nggak salah ya, pertemuan kedua yang kita bahas tentang setelah semikonduktor ya, ada yang namanya dioda. Nah, dioda itu seperti ini. Nah, dioda itu ada ininya. Nah, dia memiliki apa namanya? Nah, memiliki karakter tambahan di sini, yaitu kalau positif maka ini namanya forward bias. Ya. Kalau ini negatif namanya reverse bias. Reverse itu saya lebih menyebutkan ke bahasa Inggris ya. Nah, jadi reverse itu kalau di bahasa Indonesia kan itu balik begitu. Cuma apa ya, masih janggal begitu. Nanti agak rancu. Ada beberapa kadang ya agak kerancuan gitu. Tapi kita lebih apa ya, nanti kalau ada beberapa textbook juga ya arus balik begitu ya. Arus balik itu ada yang namanya nanti di tegangan telekomunikasi itu juga ada yang namanya arus balik. Cuma ini reverse itu apa istilahnya, berlawanan begitu. Sebenarnya berlawanan. Tapi kalau dibilang arus berlawanan itu kalau nggak pas juga kan gitu. Nah, ini forward, ini arus maju, ya, forward arus maju. Nah, kita kembali lagi ya. Nah, kita kembali lagi bahwasanya karakteristik pada Zener itu adalah dia hanya memiliki grafik ini. Nah, artinya apa? Dia memiliki grafik di reverse bias saja. Nah, Zener dioperasikan pada daerah breakdown. Nah, ini daerah breakdown. Jadi dia mampu meloloskan daerah breakdown-nya ini saja. Ya, kalau diberi seperti dioda biasa, bagaimana ya? Tidak akan lolos, tidak ada arus yang dilewatkan, tidak ada tegangan. Ya, kalau ini arusnya ya, kalau di sini tegangannya, tidak ada tegangan yang diloloskan. Ya, jadi ini Zener dioperasikan pada daerah breakdown saat dioda di bias, ya, di bias. Ya, kalau di Indonesia di bias, kalau spelling bahasa Inggris ya, reverse, ya, mundur. Ya. Baik. Nah, saya hapus dulu ini. Nah, ini kalau kita memasang dioda Zener sebagai regulator. Beda kan ya, kalau minggu lalu dioda biasa masangnya gimana? Masangnya seperti ini. Nah, masangnya kalau dioda minggu lalu kan begini. Nah, dipasang di sini kan. Nah, jadi ketika ada tegangan positif, maka ini yang diloloskan. Nah, lolos, positifnya lolos. Yang negatifnya bagaimana? Yang negatifnya ditahan, diblok. Nah, maka hanya muncul yang positifnya saja. Nah, kalau Zener perilakunya seperti ini. Jadi di titik ini, maka ketika ada negatif, dia langsung masuk ke sini. Nah, langsung ke ground. Begitu. Ya. Positifnya bagaimana? Short positifnya dia seperti apa namanya? Itu loh. Polisi pengatur jalan di pertigaan itu ya. Nah, kalau positif, terus. Nah, gitu. Terus lanjut. Nah, maksudnya lanjut ke ini ke beban. Nah, ini. Kalau positifnya, kalau ada positif, nah, kalau ada positif begini. Nah, ini kalau tegangannya positif begini. Nah, dia disuruh
terus. Nah, tapi kalau muncul negatif pada saat berikutnya muncul negatif, nah negatif ini dibuang, langsung dibuang ke ground. Ya, bisa dipahami ya? Itu ya karakteristik dari Zener. Fungsional, sangat fungsional, sangat. Terus, loh Pak, saya membutuhkan regulasinya bagaimana? Nah, berarti kan saya mau balik lagi sebentar ke slide berikutnya. Membutuhkan regulasinya, data Zener memiliki breakdown masing-masing tergantung dari sini, ya. Tegangan breakdownnya berapa yang boleh diloloskan, ya. Jadi kalau kalau di atas misalkan negatif berapa ini, negatif 5, nah ini akan arus itu hilang, seolah hilang, masuk ke ground gitu. Ya, ini ada yang sempit, ada yang lebar, begitu ya, tergantung karakternya masing-masing. Nah, itu dari Zener. Jadi, baik. Nah, tegangannya berarti berapa dapatnya V V Thevenin ya. V Thevenin itu tegangan yang ada di sini ya. Tegangan di sini titik ini kan sama dengan titik beban, ya kan? Tegangan di sini sama di sini kan sama, kan tidak ada hambatan kan ini. Ini sama seperti sebenarnya simpul begitu kan ya, simpul, cuma ini dibengkokkan sedikit begitu. Nah, ini namanya V Thevenin. Adalah ya RL dibagi RS, ya, R-nya beban dibagi RS, ya, ditambah RL dikali VS, ya. Ini sama seperti pembagi tegangan, ya. Jadi sama seperti pembagi tegangan. Oke. Baik. Lanjut. Ini gimana ini file saya ini? Oke, di sini ini nih. Next. Nah, ini perhitungan dari Zener. Jadi IS sama dengan berarti arus yang lewat ya, adalah PS dikurangi PZ, Zenernya di sini PZ ya. Jadi ini arus yang di sini berapa sih? Nah, berarti PS dikurangi PZ dibagi RL. Arus beban berapa? PZ dibagi RL. Arus saya kira ini bisa dipahami, nah, karena materi ini kan sudah tersampaikan ya, maksudnya filenya ini sudah saya harapkan sudah dipahami. Oke. Next-nya ya, dioda Zener sebagai rangkaian wave shaping atau memotong gelombang, memotong gelombang. Jadi di cara perangkaiannya bagaimana? Nah, cara perangkaiannya seperti ini. Informasinya kan tetap gelombang sinusoida ya. Nah, ini kita potong. Misalkan kita ingin membuat generator gelombang yang seharusnya kotak begitu ya. Tapi kalau membuat kotak itu kan bisa menggunakan banyak teknik. Ini salah satunya. Kita bisa ada Zener, kita manfaatkan untuk mengeluarkan ya tidak kotak betul ya ini ya. Harusnya ini diklemper dulu. Sebaiknya ini diklemper dulu, dinaikkan. Nah, di tegangannya ditinggikan dulu, multiply dulu tegangannya. Jadi nanti baru dipotong. Nah, dipotong nanti kan hampir tegak ya ini hasilnya, bisa hampir tegak. Gitu. Baik. Ini dioda Zener pendekatan kedua. Nah, jadi Zener itu sebenarnya juga
didekati memiliki yang namanya tegangan Zener, ya, tegangan Zener RZ ditambah PZ, ada hambatannya dan ada tegangan yang dikonsumsi sebesar 0,7. Jadi ini pendekatannya, ini mirip yang materi yang lalu tentang dioda, ini pendekatan kedua. Jadi dia menggunakan komputer. Baik. Regulator juga mengurangi ripple tegangan. Regulator Zener juga mengurangi ripple tegangan. Ya, jadi jika diasumsikan RS jauh lebih besar daripada RZ. Jadi hampir diabaikan ya. Jadi RZ ini hampir terabaikan. Maka PR out itu makanya simbolnya ini hampir setara dengan PR. Zener dioda ratingnya adalah gaya maksimum adalah PZ sama dengan PZ dikali IZ. Tegangan dikali arus ya pada Zenernya. Toleransinya 10, 20 dan 5%. Ada resistansi Zener RZT meningkat saat dibelokkan kurva karakteristik. Faktor penurunan umumnya 3,2 miliwatt per derajat suhu di atas 500 Celcius. Jadi semakin tinggi arus itu kan ya, misalkan Anda menggunakan tegangan yang tinggi pasti akan menghasilkan daya disipasi atau panas. Ya, panas ini menurunkan kemampuan di dioda juga. Saluran beban, jadi jika bisa dipakai ada yang namanya Q1 dan Q2, jadi ini dua titik ini sebagai titik potong karakteristik dari sebuah dioda. Maka VS itu antara 20 volt dikurangi 30 volt ya, antara minus 20 sampai dengan ini ya. Ketika VS divariasikan ya antara 20 sampai 30 volt, maka didapatkan PZ dengan solusi grafis ya, load line, ya, beban saluran. Ini karena kan tegangan bisa berubah-ubah ya. Anda misalkan nanti membuat percobaan begitu ya. Kalau ini harus di lab elektronika begitu. Kalau kita paksakan tegangannya ditambah terus ya, dalam posisi reverse, posisi mundur, nah ini atau balik begitu ya. Ini dia mengalami yang namanya nanti saturasi. Saturasi itu apa ya? Kejenuhan. Ya tidak memberikan dampak signifikan ya. Jadi yang ini signifikannya di sini kan begitu. Optimalnya begitu ya. Optimalnya itu di rentang. Oke. Kemudian dioda khusus yang lain adalah LED, light emitting diode. Dioda yang diemisikan cahaya. Jadi simbolnya ada tanda panahnya, ada tanda panah ini menunjukkan bahwa dia memancarkan cahaya. Nanti ada foto transistor ya, itu panahnya masuk, ini panahnya keluar. Ya, berarti dia memancarkan. Ya, hati-hati ya, kalau ada soal nanti gambar ini jangan sampai keliru ya. Ada juga yang ya karena mungkin belum paham ya. Jadi panahnya ini keluar, Anda ingat. Tegangan LED drop ya. Jadi tegangan LED itu akan turun itu sekitar 1,5 sampai 2,5 volt. Oke, kemudian nah ini foto dioda. Beda ya. Berarti kalau LED itu cahayanya keluar, ini dia menerima cahaya.
Jadi ketika dia menerima cahaya, dia akan memberikan karakteristik entah dia reverse atau ini reverse ya, bekerja pada reverse bias. Jadi masing-masing beda-beda ya. Ada nanti lihat grafik karakteristik dari fotodioda. Jadi ini akan aktif jika dipicu cahaya. Jadi kalau ada cahaya, nah ini menjadi karena posisinya balik ya, berarti ini seharusnya kan lebih tinggi daripada yang di sini. Tegangan di sini ya, tegangan ini lebih tinggi daripada di sini. Ini namanya reverse kan, gerakannya kan mundur. Panahnya itu kan begini, panahnya dia panah. Nah, ini kan panahnya kan ke sini. Nah, ini kan berarti kan namanya reverse toh. Kalau forward itu kan dari sini ke sini kan. Nah, ini kan forward. Dari anoda, ini kan anoda ya. Ini anoda, ini katoda. Ya. Ini forward. Kalau yang di sini reverse ya. Jadi ketika ada cahaya, maka reverse-nya ini jalan. Ini terbuka sehingga ini nyambung. Nah, rangkaian Anda bisa menjadi rangkaian tertutup, loop tertutup, ya, sirkuit loop. Nah, oke. Nah, kalau tadi foto dioda, ini optocoupler. Nah, ini optocoupler itu merupakan pasangan, ya, pasangan dioda yang digunakan untuk melindungi dari rangkaian tersebut terhubung secara langsung secara salurannya, ya. Jadi ini merupakan satu komponen. Ini dioda optocoupler. Itu di opto artinya cahaya. Coupler berarti coupling ya, karena terus coupler itu seperti coupling begitu ya. Jadi ada antara dua daerah, dua wilayah. Di sini di rangkaian satu ini tidak terhubung secara fisik, langsung tidak terhubung dua rangkaian. Nah, siapa yang bisa menjembataninya? Nah, yang menjembataninya adalah cahaya optonya. Jadi dioda yang pertama dipakai adalah LED. Iya, LED. Ini yang sebelah kanan karena LED itu cahayanya kan keluar, di panah ini keluar, ya. Sementara yang di sebelah kanan adalah fotodioda, panahnya masuk. Ya, ini panahnya masuk. Ini namanya fotodioda. Namanya optocoupler, sangat berfungsional ya, sangat berfungsi jika Anda ingin memisahkan antara dua rangkaian kanan sama kiri sehingga tidak tercampur. Misalkan di sini tegangan tinggi, ya, ini high voltage begitu ya, ini tegangannya sangat tinggi. Ini sama seperti kopling begitu, Anda sama seperti driving ya, driver itu apa sih? Kan setirnya itu kan kecil ya, tapi dengan gerakan sedikit saja itu Anda bisa menggerakkan roda yang sangat besar. Ya, ini dengan dengan memberi cahaya sedikit saja kan begitu, ibaratnya begitu ya.
Maka arus yang lewat di sini juga tergantung dari sedikit dan banyaknya cahaya. Ya, bisa tergantung oleh sedikit dan banyaknya cahaya. Bisa diatur. Kira itu untuk oktometer. Nah, kita lanjutkan dengan bagaimana kalau frekuensinya tinggi, ya, high frekuensi. Nah, ini ada beberapa namanya case, ya, ada beberapa kasus. Kalau minggu lalu kita kan frekuensinya kan frekuensi jala-jala. PLN itu kan 220 volt tegangannya, frekuensinya 60 Hz. Ya tergantung negaranya ya, karena kita sempat hitung tentang frekuensi. Itu berarti kan dari generatornya kan ya, dari sumber tegangannya frekuensi. Frekuensi itu apa sih? Banyaknya gelombang dan banyaknya gelombang dalam satu detik. Jadi satuannya detik kan, frekuensi. Hertz itu kan per detik, pernya detik. Nah, jadi ini satu gelombang. Jadi kalau ada artinya 50 Hertz apa? Berarti ada 50 gunung dan lembah. Ini kan satu gelombang ya, satu siklus. Ini satu siklus berarti sejumlah 50 itu dalam satu detik. Sebenarnya lampu kita itu lampu apa namanya, ya, lampu tidar ya, lampu tidar ya. Lampu tidar tahu ya? Mungkin sekarang udah jarang lampu tidar itu, tapi kan Anda temui kan di kafe-kafe kan. Nah, kalau dulu itu rumah-rumah itu banyak pakai lampu tidar. Nah, ini kan kira-kira begini. Nah, kalau sekarang jadi apa namanya, tren kalau di kafe-kafe itu ada supaya lampunya pakai lampu tidar. Ya, notabene ini sebenarnya apa, diboros karena dipancarkan selain cahaya dan panas, tidar. Nah, di sini sebenarnya, nah, kalau Anda kecepatan matanya cukup tinggi kan, sebenarnya ini hidup mati, hidup mati, hidup mati. Seper 60 hidup mati dalam satu detik. Nah, gitu ya. Ya artinya sebenarnya, tapi kan manusia tidak bisa melihat begitu cepatnya begitu, perubahan. Jadi sehingga kita responnya itu seperti hidup terus. Sama nanti kalau Anda apa namanya, bermain-main pada sistem ya, menggunakan microcontroller, menggunakan Raspberry atau apa yang memainkan apa namanya, lampu begitu, LED atau apa gitu ya. Coba Anda sikluskan berapa milisecond. Nanti kan seolah-olah loh kok kayaknya nyala terus. Ini program saya sudah benar apa enggak? Nah, jangan Anda itu sudah benar programnya, tetapi kecepatannya masih terlalu tinggi. Ya seolah-olah hidup terus begitu. Ya, oke. Kita kembali lagi. Ini pada penyiar frekuensi tinggi, ini munculnya tail. Tail itu apa? Ekor. Jadi sempat dia itu karena kecepatannya sangat tinggi ya, nah, frekuensi tinggi berarti sebenarnya dia cepat, semakin cepat kan begitu. Semakin cepat membunuh dan lembahnya. Ternyata ini pada frekuensi tinggi masih munculnya tail. Berarti kan ini negatif dong ini. Ini kan di sini 0 ya. Di sini 0, kemudian yang berarti di bawah ini adalah negatif. Ya tergantung respon nanti di respon nya arah regulator Anda bagaimana ya, perbaiki. Oke, ini case
terjadi pada dioda untuk ya tentunya bagaimana ya kita harus mencari dioda yang frekuensinya tinggi gitu agar menghindari solusi masalah problem ini dari dioda. Benar ya tadi. Oke, ini tadi sudah. Nah, kemudian hot carrier rectifier apa itu? Hot carrier rectifier dioda ya, dioda yang diperlakukan untuk menyearahkan frekuensi tinggi itu kan tidak mampu. Nah, sebaiknya menggunakan dioda Schottky. Dioda Schottky itu bisa mengeliminasi tail pada frekuensi tinggi. Jadi Schottky ini sangat cocok untuk frekuensi tinggi. Ya, ini pilihannya seperti itu. Contohnya misalkan tuh, ini apa sih Pak? Misalkan frekuensi tinggi kan, ya. Ini banyak pertimbangan. Nanti kalau di dalam kasus elektronik banyak pertimbangan, termasuk kalau Anda menggunakan inverter, merancang sebuah inverter. Inverter itu apa sih? Mengubah dari misalkan dari DC, dari DC ke AC. Contoh gimana ini DC ke AC? Ya, misalkan Anda punya solar cell. Solar cell itu kan menangkap sinar matahari kemudian dikonvert menjadi DC kan. Nah, padahal mungkin kebutuhan peralatan Anda misalkan untuk mutar mixer, mutar apa begitu ya, terus AC harus digunakan. Tekniknya bagaimana ya? Tekniknya salah satunya menggunakan frekuensi tinggi. Jadi dibuat gelombang, ya, DC-nya itu bahkan DC itu kan begini lurus saja. Ini dipotong-potong begitu. Nah, seolah-olah nanti bisa menjadi gelombang kotak-kotak gitu ya. Itu teknik-teknik yang dimanfaatkan di banyak sekali teknik. Nanti tugas Anda ini kira-kira begitu ya. Tugas Anda ini kan sekitar 2 minggu lagi sudah waktunya mid semester. Ujiannya adalah ujian online. Nah, ujian mempresentasikan tentang nanti kita buat apa. Oke. Ya, kita lanjut dulu ini materi. Baik. Nah, ini dioda paraktor. Dioda paraktor berarti berkaitan dengan kapasitor ya, kapasitansi. Jika diberi reverse, diberi arus mundur, maka kapasitansinya justru bertambah. Kapasitansi itu apa sih? Kapasitansi adalah kemampuan menyimpan muatan. Kapasitor, maka simbolnya seperti ini ya. Jadi dioda ditambah dengan kapasitor. Jadi arus kapasitor ini bisa berubah-ubah. Paraktor. Buat apa? Kapasitas. Biasanya kan kita ya kalau di rangkaian itu kan paling menggunakan potensio ya, potentiometer begini kan ya, potensio. Ini simbolnya resistor, kemudian di hambatan yang berubah-ubah, ya kan? Nah, kalau kapasitor berubah-ubah bagaimana? Ada dua cara, ada yang menggunakan
tuner itu ya, tuner ya tahu kalau bermain-main dengan radio heterodin, buat radio karena sudah penerima radio. Penerima radio itu kan kapasitornya kan kapasitornya itu diubah-ubah. Yang siapa yang mengubah? Yang mengubah kan kalau Anda beli tunernya ini, tuner ini kita putar-putar itu loh, kita putar-putar. Itu kapasitansinya berubah. Nah ini digandeng, jadi kapasitansinya berubah sejalan, senyampang, ya, bersamaan dengan jumlah arus biasnya, arus baliknya, ya, balik dari biasnya seberapa. Kalau repos biasnya bertambah, jadi tegangan ini makin besar, maka kapasitansinya malah justru berkurang. Kapasitasnya begitu. Oke, nah itu. Kemudian dioda khusus yang lain adalah varistor. Dioda varistor dapat digunakan untuk melindungi peralatan. Ini ya, ini sama seperti teknik tadi ya, teknik Zener yang digabung menjadi seperti ini namanya varistor. Untuk apa? Untuk melindungi peralatan ketika adanya surja. Nah, ini namanya surja, ya, surja lonjakan tekanan. Surja itu apa ya? Surja itu kalau kita menghidupkan suatu peralatan, misalkan mesin-mesin itu biasanya ya, biasanya kan dia membebani. Ya, misalkan kita menghidupkan mesin-mesin itu kayak apa, kulkas, misalkan kulkas atau mesin cuci, ya namanya mesin-mesin ya, menggunakan induktor, menggunakan kumparan. Nah, itu tegangan itu menjadi yang seharusnya begini ya, normal begini kan. Nah, ini dia ada yang namanya peak gas. Nah, itu normal lagi ya. Ada kan kadang kalau sudah menyalakan lampu tiba-tiba lampunya jadi redup kan, gara-gara mengoperasikan mesin apa. Nah, ini namanya surja. Begitu pula juga terjadi bisa dari efek dari luar, misalkan petir, itu bisa masuk ke dalam kita. Skema ini sangat penting, ya maksudnya ini sangat penting jika Anda memang bekerja di industri. Surja ini bisa memengaruhi apalagi yang namanya sistem kendali ya. Ini pengalaman saya di lapangan. Ketika tidak stabil, ya PLC Anda bisa restart, bisa mengulang lagi loh. Padahal data sudah direkam. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Jadi ketika ada lonjakan listrik tiba-tiba, Anda harus proteksi, Anda harus lindungi. Ya, ini efeknya kan ke belakang sini kan, ke pinggirnya begitu ya. Salah satu bentuk-bentuk yang Anda coba perhatikan itu ada yang menggunakan metode induksi begitu ya, mengurangi ya efek dari surja ini. Coba Anda perhatikan kabelnya kabelnya VGA atau kabel apa gitu kan, kabelnya ini kan ada sepertinya semacam dongle begitu ya. Nah, dongle ini salah satunya untuk mengurangi dari rentannya induksi atau pengaruh dari luar, mempengaruhi data yang ada di dalam kabel. Oke, kita lanjut. Next.
Nah, kalau minggu lalu kita itu ada yang namanya voltage regulator dioda. Nah, ini hari ini minggu ini kita ada yang namanya dioda khusus. Ini jarang kan, tetapi kita juga perlu tahu namanya current regulator. Jadi yang diregulator apa, yang diatur apa, yang diatur adalah arusnya. Dioda yang mengatur arusnya harus sekian begitu, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, tegangannya terserah ya. Nah, ini salah satu contohnya saya tadi sudah ambilkan. Bentar saya cari dulu di sebelah. Ya, nah, jadi current dioda ini merupakan menggunakan arus. Apa bisa terlihat? Belum ya? Nah, ini data sheet ini. Nah, ini namanya, ini CLD 220B. Masing-masing silahkan Anda bisa googling gitu ya. Current limited, current regulated gitu ya. Ini merupakan dioda yang meregulasi arus. Nah, Anda setiap dalam merancang rangkaian elektronik, ya Anda harus mencari data sheet-nya, ukurannya. Ya ini kan kalau ukuran ini berarti kan kaitannya dengan Anda di dalam dimensi ya, pencetakan PCB, kemudian tata layout. Nah, ini Anda harus, karena belum tentu dari pabrik ini mungkin dia menggunakan standar Eropa, standar gitu ya, jadi tuh. Kemudian Anda juga harus lihat ini. Ya, ini lihat. Ini karakteristiknya. Coba Anda perhatikan. Sangat unik ya, sangat unik. Dia lurusnya di mana? Di arus regulate pada 20 miliampere. Pada tegangan berapa? Pada tegangan 0 sampai 50 volt. Dia regulate, yaitu diatur seperti itu. Arusnya tidak boleh turun, tidak boleh naik. Ya, ini kadang sebuah rangkaian yang dibutuhkan tidak hanya tegangannya saja, tapi arusnya harus terjaga. Ya. Arusnya harus terjaga. Jadi kita bisa memanfaatkan yang namanya ini aplikasinya ini ya, arusnya ini harus tetap LED. Nah, kalau Anda ngerancang LED, LED metrik begitu ya, mungkin ada nanti LED itu kan tergantung dari LED itu apa sih, tadi ya, dioda dioda yang mengemisikan cahaya kan. Nah, akan tetapi kalau semakin banyak LED-nya hidup, maka arus yang lewat di sini akan semakin banyak, gitu ya. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya ya lampu LED-nya ini juga menjadi redup. Tuh. Kan pasti Pak, biasa juga sekarang kalau Anda menulis huruf karakter A begitu ya. Ini saya contohkan A itu
Nah, ada berapa LED yang hidup kan begitu? Akan berbeda dengan Anda huruf apa ya? Misalkan karakter kotak ini semua. Nih, ada beberapa perancang kalau merancang seperti ini kalau tanpa diprotek arusnya, jadi nggak nyaman. Lampu nyalanya ini menjadi kadang terang, kadang redup, ini kan tidak betul. Ini harusnya harus dijaga. Beban kecil, ya nyalanya sekian. Beban besar, arusnya juga sama. Ya, oke. Jadi itu ya, saya kira itu cukup jelas. Jadi kalau Anda mencari ya cari datasheet-nya, kemudian nah di sana biasanya datasheet itu kadang menyertakan aplikasi. Anda bisa mendapatkan inspirasi dari datasheet tersebut penggunaannya. Oke. Ya, saya kira itu penjelasan. Ini saya kembali lagi ke presentasi tadi. Ya, ini. Nah, ini current regulate. Nah, kemudian jenis dioda lain ada laser yang memancarkan cahaya yang koheren. Jadi sama seperti LED, cuma dia lebih difokuskan lagi. Sekarang sudah jamak ya, sudah lazim banyak teknologi ini beredar di masyarakat untuk memotong perangkat-perangkat ya seperti mica, seperti kayu, nah, mengukir, dan sebagainya. Kemudian ada dioda step recovery, terkunci saat reverse bias. Ini juga khas. Jadi ketika ada reverse yang ngelock. Kalau ini back diode bekerja lebih baik saat reverse bias. Jadi kebalikannya ya, step recovery tanpa back. Kemudian ada tunnel memiliki wilayah resistansi negatif. Jadi kalau minggu lalu resistansinya itu positif di, di forward 2 minggu yang lalu ya, ini untuk memiliki resistansi. Ini tadi sebenarnya gambaran tadi sudah disampaikan. Idenya apa? Misalkan genre untuk mengobservasi pada daerah zone. Tadi sudah terputus mengoperasikan genre. Aplikasinya voltage regulator. Kemudian ada LED, ada 7 segment. Nah, 7 segment indikator ya, sama seperti LED, cuma dia ada 7 ya, ada 7 segmen. Kemudian ada photodioda, tadi sudah optocoupler, sudah, kemudian ada laser, ya, ada Schottky, nah, sudah. Schottky untuk apa tadi? Nah, untuk ketika frekuensinya tinggi, ya, terjadi terjadi apa namanya buntut atau ekor ya pada frekuensi yang tinggi. Ada varaktor ya, kemudian ada varistor, ada current regulator, tadi barusan kita ya, dan ada back diode, ada tunnel dan oke, saya kira itu ya tugasnya untuk 2 lagi ya, ya ketika nanti jadwalnya ujian, jadi ujiannya adalah berkelompok. Saya belum, nanti kita diskusikan di grupnya ya tentang kelompoknya. Masing-masing mempresentasikan apa namanya beda-beda tentang konsep dasar, fungsi dan rangkaian aplikasi dari dioda yang diambil ya, dioda yang diambil. Nah, nanti ada sebagai bicara gitu, saya tampilkan tentang konsep dasarnya, kemudian fungsinya, rangkaiannya, rangkaian aplikasinya,
pakaiannya seperti apa, cara kerjanya, bisa seperti ini, data sheet-nya seperti apa. Ya sama seperti yang saya tadi coba jabarkan tadi kan, ada ya respon frekuensi, respon tegangan, respon arus, berapa hal-hal yang menjadi karakteristik. Saya kira itu. Saya buka pertanyaan, ini masih ada waktu, silahkan jika Anda ingin bertanya, saya kasih kesempatan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, suaranya kalau ingin ditanyakan dibuka dulu. Di unmute dulu. Oh iya. Ya, silakan saudara Jeremy ya. Iya, Pak. Ya. Pak, saya mau bertanya untuk yang LED-nya, Pak. Iya, oke, lumayan. Gimana Apakah tegangan pertanyaannya, Pak? Ya, apakah tegangan kerja pada LED dari setiap warna LED itu sama ya, semua ya, Pak? tidak sama semua, tidak sama, ya, karena LED itu apa namanya apa ya, penyusunnya ya atau bahannya berbeda-beda. Jadi ada germanium, ada silikon. Nah, ini akan menghasilkan warna yang berbeda-beda. Nah, atau misalkan kalau germanium ya apa namanya 0,7 begitu ya. Nah, ada, ini silakan Anda googling, akan saya bisa memberikan Google. Kalau untuk Anda bisa cari data sheet LED gitu ya. Oh iya, Pak. Anda bisa cari ini coba data sheet LED, green, LED, ungu itu beda-beda konsumsi arus. Ya. Oke, saya kira itu ya. Saya coba buka. Ya, saya kira itu. Saya kira sudah bisa menjawab. Nah ini ya, ini coba Anda lihat. Ya, Anda tinggal data sheet ini salah ininya Google. Jadi Google sudah tahu. Nah, ini Anda bisa cari yang mana warnanya apa begitu. Ini ada karakteristiknya. Berarti tergantung bahan penyusun LED itu sendiri ya, Pak? Betul. Tergantung bahan penyusunnya. Dan bahan penyusun itu akan menghasilkan warna itu. Gitu. Campurannya macam-macam ya. Nanti hijau pun hijau yang seperti apa, hijau yang gelap, yang apa ya namanya, bukan gelap apa, ada yang hijau bening, ada yang hijau kayak susu begitu ya. Nah, itu Iya. sudah beda ke penyusunnya itu. Ya makanya kalau di secara umum ya itu seperti bioda begitu, seperti bioda biasa. Tapi kalau secara spesifik karena Anda merancang banyak dioda, nah ini harus benar-benar dihitung. Loh, jangan salah itu kalau menyalakan lampu di mana di tol itu Iya, Pak. arusnya besar itu.
nyedotnya itu, mengkonsumsinya. Ya, kalau yang dipancarkan banyak besar itu seperti di mana di penunjuk-penunjuk jalan yang atraktif itu konsumsinya besar. Ya, itu harus memang Anda harus perhitungkan. Nah, ini di Google Anda bisa cari ya ini apa yang ada warna. Nah, ini kode-kodenya ya, mungkin dari pabrik mana ini saya kurang begitu ya. Ini memiliki karakter sendiri-sendiri. Ya, ini coba lihat. Ini kelihatan kan ya? Tidak Ya, terlalu jelas, Pak. tidak terlalu jelas. Di sebelah kolom ini, tak klik aja ini ya, ini. Tapi tunggu sebentar ya. Iya, Pak. Ini LED-nya kecil dari Alibaba sebesar 0,02 dolar US. Kalau Anda pesan sekian, nah, nah, jadi Anda harus terbiasa membaca data sheet di data rangkaian ya data sheet, lembar data, lembar data kalau bahasa Indonesia ya lembar data. Jangan sampai Anda sudah order dan begini ya, Anda kayak loh, Pak murah Pak, cuma 0,02 dolar misalnya. Nah, kalau kalinya ini Anda memproduksi kalinya ini semakin banyak ya Anda bisa bangkrut dan Anda Lumayan keliru. terasa. Kok gambarnya nggak keluar ya? Tadi gambarnya itu di mana? Data sheet-nya mana? Nah, ini data sheet-nya ini. Apakah terlihat? Iya, Pak. Terlihat, Pak. Nah, ini ya. Warna merah itu mengkonsumsi 20 mA arusnya ya. Nah, tegangannya ini juga bervariasi tentang tegangan yang bisa minimal dia bekerja baik. Nah, jadi antara 1,8 sampai 22 yang merah dari pabrik ini gitu loh. Masing-masing pabrik mungkin beda-beda loh ya. Ya, masing-masing pabrik memiliki karakter yang beda-beda. Ya. Ini juga hijau untuk di beda-beda ya. Nah, itu ya, saya kira itu cukup bisa dijawab. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Saya kasih kesempatan satu kali lagi. Nah, Boleh saya bertanya lagi ya, Pak? oh, boleh. Silakan. Gimana? Tentang varaktor, Pak. Oke. Ah, untuk varaktor ini kan seperti yang tadi Bapak jelaskan di materi itu kan dia bisa berubah-ubah ya, Pak, variabel. Iya, bisa berubah-ubah kapasitas. Apakah yang saya mau tanya itu cara kerjanya dengan resistor variabel itu beda ya, Pak? Kalau resistor variabel, nah ini bedanya itu kan bekerja secara mekanik. Yang memvariabelkan siapa? Sama seperti kapas Parco. Parco itu kepanjangan variabel kondensator. Ya, yang dipakai tuner itu namanya Parco. Dan siapa yang bekerja? Mekanik kita, tangan kita gitu. Tapi kalau varaktor ini yang bekerja siapa? Yang memainkan arus.
ya arus biasnya ini, tegangan bias ya, tegangan biasnya. Ya, jadi yang memainkan arus, Anda nanti tinggal merancang aja arusnya mau dialirkan berapa atau tegangannya mau dialirkan berapa. Tegangannya besar, maka kapasitasnya kecil. Tegangannya kecil, kapasitasnya besar. Kan tinggal gitu aja. Iya. Ya. Nah, tegangan itu bisa dimainkan oleh siapa? Nah, nanti minggu depan kita bahas tentang BJT, bipolar junction transistor. Jadi kita bisa sama seperti keran, ya, tapi keran elektronik. Nah, bukan tangan kita yang membesarkan aliran, tapi secara elektronik ya ini arus basisnya ini kita atur-atur sehingga alirannya bisa besar, bisa kecil. Ya, saya kira itu mungkin ini pertanyaan penutup. Saya akhiri sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Ya.